Tomikan, tapi ini adalah sinergi. Sekarang saya berikan contoh Spanyol. Spanyol menang Piala Dunia 2010, betul? Ya kan? Pelatihnya Vicente del Bosco. Ngapain dia naturalisasi Diego Costa? Apakah gara-gara La Masia tidak bisa memproduksi striker lagi? Apakah gara-gara La Factorianya Real Madrid tidak memproduksi striker lagi? Tapi ada kebutuhan tim. Diego Costa belum, di 2010 belum, Bang. Enggak, dia untuk 2014. Kan dia 2010 dia 2010 nggak ada Diego Costa. Sekarang pertanyaan gini, 2010 dia menang Piala Dunia. Lalu 2012 dia bilang saya akan naturalisasi Diego Costa. Boleh nggak kita pertajam secara sepak bola? Boleh, silakan. Prestasi tim nasional kita sekarang di bawah Sinteyong ada faktor naturalisasi nggak? Saya pikir kalau kita hanya mengatakan karena faktor naturalisasi itu adalah salah satu bagian. Kita juga artinya ada kan, bukan hanya kan? Ya. Kita full ada. Salah satu. Kita ambil gambaran perjalanannya. Waktu AFF, waktu kalah sama Pak Hang Seo-nya Vietnam, itu ada strikernya kan Irfan Jaya, Kusedia, siapa lagi Dedik Setiawan yang sekarang hilang semua tuh kan? Itu kan nggak dapat apa-apa tuh. Bahkan ketika naturalisasi sudah muncul pun kalah 1-5 di Basra sama Irak kan. 1-1 sama Filipina di Manila kan November kemarin 2023. Ketika naturalisasi sudah dikasih pun tidak serta-merta. Sekarang menang, berikutnya menang di Piala Asia lawan siapa? Vietnam 1-0. Penalti kan? Asnawi. Di kualifikasi Piala Dunia 21 Maret main di GBK 1-0. Susah payah nggak? Kita bicara permainan sepak bola. Susah payah. Babak pertama permainan masih dikuasai Vietnam loh. Yang Vietnam transisi ke Trusier kan? Babak kedua baru bikin gol lewat lemparan ke dalam lagi. Artinya apa, Bung Toel? Artinya naturalisasi yang diberikan pun tidak serta-merta, itu udah sekitar 7 yang main. Tapi ketika menang 3-0 di Hanoi memang signifikan permainannya. Karena tidak serta-merta maka? Makanya di Hanoi 3-0 dominan kelihatan karena sangat signifikan di lapangan. Faktor siapa? Menurut saya penambahan 3 terakhir. Jai Izes, Tom Haye, Ragnar Rotmangun. Jadi maksudnya, maka secara sepak bola muncul logika kan? Apakah konsep naturalisasi harus dikurangi, tidak menjadi prioritas atau enggak? Akhirnya gini kita dalam menilai sepak bolanya. Ketika pencapaian itu terjadi yang baru Vietnam 3 kali berturut-turut, ini faktor karena kualitas pemain naturalisasi atau karena kecerdikan taktikal Sinteyong? Kalau karena kecerdikan taktikal Sinteyong, kenapa nggak dari kemarin-kemarin pertanyaannya? Saya jelaskan. Tapi baru muncul di Hanoi sangat dominan. Saya jelaskan sepak bola yang pertama begini. Ini namanya kita harus melihat jangan hanya game to game, tapi result oriented ya. Sekarang kita di posisi sebentar lagi lolos ya. Dengan catatan misalnya kita bisa menahan imbang Irak, lalu kita bisa menang lawan Filipina di kandang. Jadi kalau kita setiap game, kalah, wah ini pasti gara-gara Sinteyong kurang bisa meracik ataupun naturalisasi. Itu kita melihat game to game. Ini yang disebut Bill Clinton itu. Kita following the headline, but we're not following the trend line. Sekarang pertanyaan logikanya. Logika sepak bolanya begini. Inter Milan, Simone Inzaghi kalah 2 kali lawan Sassuolo, tapi dia juara Liga. Apakah kekalahan itu menjadi fatal? Tidak. Dilihatnya hasilnya. Hasil akhirnya, pertanyaan nanti, evaluasinya, apakah Indonesia lolos kualifikasi Piala Dunia ketika menghadapi Irak dan menghadapi Filipina? This is not a game over. Itu jawabannya. Itu jangan dilihat game to game. Karena game to game itu yang namanya sepak bola itu ada ups and down-nya. Dan saya berikan contoh begini ya. Tidak ada yang namanya pemain memenangkan kompetisi. Tidak ada. Adanya tim. Tim itu terdiri dari kepelatihan, manajemen, dan lain sebagainya. Kalau hanya pemain saja memenangkan Liga, niscaya PSG sudah juara Liga Champions 7 kali berturut-turut. Jadi kalau kalah, siapa yang harus tanggung jawab? Begini. Justin Hubner yang Gini. Atau Marcelino yang dituduh egois? Saya berikan begini. Tidak ada proteksi loh pada pemain. We win as a team and we lose as a team. Kita menang sebagai tim dan kalah sebagai tim. Kalau menang, kecenderungannya nih sekarang, itu menang karena Sinteyong. Tapi kalau kalah karena salah pemain. Karena blandernya Justin Hubner. Karena egoisnya Marcelino. Itu kan fakta juga yang beredar. Yang saya mau luruskan. Makanya pertanyaannya, kalau kita bicara naturalisasi itu bagus, kan terbuka juga kemungkinan bahwa pelatih lain pun bisa bikin bagus. Karena satu, Jordi Amat, Sandy Walsh. Naturalisasi dan diaspora ya jumlahnya. Elkan Bagot, Sain Patinama, Rafael Struijk, Ivar Jenner, Justin Hubner. Tom Haye, Ragnar, Martin Paes sekarang masuk, akan ada lagi. Ada 12 pemain. Begini. Artinya, apakah cuma Sinteyong yang bisa bikin bagus? Pemain yang baik itu juga perlu ada pelatih yang baik pula. Jadi tidak bisa kita bilang, ini gara-gara pemain, ini gara-gara pelatih. Remember, this is about team. It takes two to tango. Ya kan, kalau pemainnya bagus, tapi tidak ikuti arahan pelatih juga akan skemanya akan tidak baik gitu loh.